Kedua paham ini sesungguhnya berdasarkan kepada falsafah hidup yang sama, yaitu kepada humanisme. Jadi sosialisme larinya ke humanisme, kapitalisme juga ke humanisme. Seolah-olah mereka ingin memuliakan manusia, padahal merusak, mengeksploitasi manusia. Aduh, gawat kita. Kalau misalnya komunis puasa, kira-kira pesantren aman nggak ya? Ini yang pertama kali diajar ya pesantren. Kayak itu dulu bayangkan. Kalau nggak kuat mungkin apa? Bisa jawabnya tirakat ya. Kalau tirakat kiai itu mungkin nggak kuat bisa habis. Masa PKI kayak berenang gitu. Pasar cuma garis lidi aja. Jadi garis lidi itu berubah kayak turah gitu. Kayak anak sungai. Situ PKI malah di darat. Pak karena nanti tadi memang satu mana dan kebut ya kan jadi berapa truk tuh turun tentara PKI berenang di garis itu. Kalau kita di sini ayo garis lompat ya itu dia kalau kita nggak siap. Kalau kita siap lah mungkin gitu tenang aja sangat. Kalau masih berenang kita balik Dungo. Suwi-suwi nang kene. Kacau. Sedangkan cara-caranya bagi mencapai tujuan akhirnya masing-masing berlainan. Ya, berlainan ya. Humanisme cara mencapai tujuannya beda dengan sosialisme dengan kapitalisme. Tapi sama yang dipeloroti juga manusia. Malah tampak seolah-olah pertentangan keduanya itu padahal dasar tujuannya sama juga. Intisari falsafah hidup kebudayaan barat ini berdasarkan kepada penerimaan paham dualisme. Kalau di buku Miskat ya, bukan dualisme. Jadi ada pelacur diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Kamu kok bisa gitu? Apa kata dia? I slept with you, but my soul with you. Begitu kan? Kan kacau itu dualisme itu. Ya, saya mau mengatakan diri itu dia. Tapi jiwa ragu gue tetap kuat kamu. Kan bandit itu. Masa dia tidur sama orang lain jiwanya nggak juga ikut di situ. Sama dia, badan saja. Aku sama kamu. Wah, kan bandit itu. Sementara ruh dan jiwa tak bisa dipisahkan dalam Islam. Makanya ada yang zikir di Windsor Gunung Jatuh yang anjinghu akbar itu. Kita dipanggil untuk di rektor kalau bisa kan bisa zikir anjinghu akbar. Apa kata mereka ini logika yang dualisme. Memang mulut kami mengatakan anjing, tapi hati kami menyebut Allah. Wah, ini perlu dicangkol lehernya ini ya. Waduh, itu dualisme. Dualisme itu bahaya gitu. Jangan tuh inspirasi lagunya Sayurkon. bukan. Lagunya Armada. Apa tuh bahasa apa? Wah, tegal. Live nih. Selamat Anda berada di area bebas Tuhan. Area bebas Tuhan. Bayangkan tuh. Wih, luar biasa. Kira Tuhan gak lihat. Mereka nulis Tuhan membusuk. Wah. Makanya sering orang mengatakan PKI sudah masuk ke otak-otak mahasiswa. Caranya lihat dari apa yang mereka sampaikan dalam diskusi. Semuanya anti Tuhan, itu PKI. Tapi kan mana PKI biasa gebuk? Mana lah Gus Nur ya kan? Loh, depan matamu itu loh PKI. Gitu kemana Gus Nur kan? Apa picak katanya? Apa dualisme? Atau penduaan yang mutlak seri hakikat, termasuk penduaan nilai kebenaran sebagai kenyataan yang dianggapnya benar dan mutlak. Nanti ada yang nisbi atau mutlak segala macam, ada yang
hakikat, ada yang majazi segala macam itu campur aduk. Mana yang benar, mana yang kabur. Boleh diyakini dua-duanya, kan repot. I slept with him, but my soul with you. Waduh, kacau ya. Kalau sadar yang kayak gitu bilang gombal gitu ya. Nah, abang jalan-jalan sama dia, enggaknya, Cece adanya. Kira abang tetap sama adik. Wah, hampir paham dualisme juga itu dalam bentuk yang berbeda. Paham dualisme ini mengikrarkan adanya dua hakikat dan kebenaran yang bertentangan dan yang mutlak. Itu tadi. Yang mutlak dengan yang nggak mutlak mau disatukan orang itu. Dualisme. Sebab inilah kita lihat dari asal mulanya, dari sejak timbulnya falsafah Yunani kuno, sifat penting kebudayaan Barat ini telah nyata kelihatan, mana pembezaan serta penisbatan mutlak telah dijelaskan antara yang ruhani dan yang jasmani, antara yang sifat benda dan yang sifat yang tiada bersifat benda, antara Tuhan dan insan, antara ilmu dan tanzil. Ilmu tanzil, kalau beliau nyebut tanzil berarti wahyu ya. Antara agama dan negara, antara hukum dan undang-undang dan akhlak. Maka kita melihat penduaan ini wujud dalam segala segi kehidupan Barat, termasuk penilaian kebenaran, dan inilah juga yang dimasukkan dengan pandangan syirik berbanding. Coba dalamnya analisis beliau. Selain dari sifat-sifat asasi yang telah disebutkan di atas, dia itu pertama bahwa kebudayaan Barat berdasarkan falsafah dan bukan agama, itu satu. Kedua, bahwa falsafah itu yang menjelmakan sifatnya sebagai humanisme, mengikrarkan paham penduaan yang mutlak dan bukan kesatuan. Yang mutlak itu dipecah oleh mereka dua jadi sebagai nilai serta kebenaran hakikat semesta. Maka ketiganya adalah kebudayaan Barat juga berdasarkan paham hidup yang tragis. Itu dalam bukunya beliau itu seperti ini. Kemudian tentang metafisik Islam disebutkan kehidupan Barat itu tragis. Semua dibangun atas dasar kekecewaan. Dan mereka berontak pada Tuhan. Tuhan datang tidak memberikan jawaban. Makanya nanti di Jerman muncul Friedrich Nietzsche yang dia menunjukkan Übermensch, manusia Superman, karena manusia itu sudah tiba saatnya menggantikan posisi Tuhan. Nah, kita suka dengar itu kan, film Superman, Batman. Padahal itu ada jebakan Batman. Itu mereka sebenarnya itu kecewa mereka kepada Tuhan. Buatlah film-film begitu. Star Trek. Waduh. Alien. Itu adalah sudah khayalan mereka tingkat tinggi. Mereka ingin mengalahkan Keramat wali. Kalau istilah Said Qutb, ini yang sering salah pahami orang, hakimiyatullah itu. Nah, hakim itu kan Allah yang menguasai. Kalau bisa manusia yang mengatur semuanya. Filsafat kematian Tuhan. Bahasa Jermannya God is tot, begitu kira-kira. God is dead. Tuhan sudah mati. Kita butuh manusia yang bisa menggantikan posisi. Namanya Superman. Superman. Selamnya para peradaban Barat ini, yaitu menerima pengalaman kesengsaraan hidup. Lihat itu, pengalaman kesengsaraan hidup sebagai satu kepercayaan yang mutlak yang mempengaruhi peranan manusia dalam dunia. Luar biasa mereka. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kita masih setengah nih. Karena perenggan ke-9 cukup menarik, karena ini sudah masuk ke, kita belum masuk ini ya, pertentangan Islam, Kristen di dalam ini luar biasa. Makanya selesai salah untuk kaum muslim ini nih, itu paling cocok dikaji memang Islam dan sekularisme. Kalau bagaimana tidak metafisik itu ya lumayan tebal lah. Kita nanti peri ilmu dan paham tanzil juga ada tipis. Paham akhlak. Boleh nanti sebagai asas akhlak agama Islam. Ada yang mau sampaikan silakan sebelum kita
kita, oke dikirim dulu sebelum anarkis. Dikasih. Berarti film-film apa yang itu punya visi misi yang apa ya? Gambar. Jadi menanamkan sampai berapa orang. Jadi kalau ada ustazah yang sempat nonton ya, saya juga sempat nonton, cuma nggak sempat nangis. Film Titanic. Oh, Itu banyak orang yang terinspirasi malah pengen pacaran. Mana sih? Ya itulah berhasilnya dia film buat itu. Itu hebat sekali ya Leonardo DiCaprio. Gitu kan? Sebagai siapa dia ketika itu? Cek. Sebagai si Cek lah, sebagai si Cek. Kalau dibandingkan dengan tenggelamnya kapal Vanderwijk, tapi nangis juga. saya nangis di bawah dengan dakwah. Silakan. Humanisme ini agama atau gimana? Menggantikan agama. Itu filsafat humanisme. Di sini humanisme mementingkan hanya dasar keistimewaan manusia dan keduniaan. Jadi apa bedanya humanisme sama Kristen? Kenapa nggak Kristen aja disebut? Di antara unsur peradaban barat itu kan agama Kristen. Tapi agama Kristen yang sudah di antara yang mereka perjuangkan itu, maka di sini kesimpulannya beliau kalau di buku baru halaman 21. Maka di buku yang pertama. Ya di halaman 21 di sini itu kesimpulan beliau. Jadi barat itu pertama berdasarkan falsafah. Jadi humanis itu falsafah. Filsafat. Yang kedua, falsafah itu melahirkan humanisme. Jadi baru sini yang ketiga itu tragis. Itu dasar budaya barat semua. Dan kesengsaraan hidup malah jadi dasar falsafah bangsa Eropa kan jadi salah. Jadi hal-hal yang sifatnya tragis, kesengsaraan, menyedihkan itu bagi mereka wah menariknya, menginspirasi nih begitu. Padahal dalam Islam itu tidak begitu menyikapi kesengsaraan, kesulitan, bukan begitu. Jadi humanisme itu tidak bisa dibilang Kristen. Tapi di dalam Kristen ada humanisme, ya. Di Islam itu insaniyah, iya ada. Tapi insaniyah yang memang menjelaskan, kalau istilah Said Qutb itu dia ada segitiga emas. Di atas itu Allah, di sebelahnya alam, sebelah kirinya manusia. Jadi Saling berkaitan. Allah sebagai tuannya bagi manusia, sementara manusia tuannya alam. Dia mengeksplorasi alam ini untuk menyembah kepada yang menciptakan alam dan manusia. Kenapa? Bingung yang live yang nonton. Balik kita gitu. Rasain lu. Kerjain. Nah, sementara bagi yang humanisme ini keistimewaan manusia itu palsu. Otak-otak saja itu, bukan otak makanan ya. Otak hati gatuk kira-kira gitu. Dia sebenarnya ingin memposisikan manusia sebagai tuan di alam ini, tapi tidak menyembah Tuhan sebagai yang pencipta alam dan manusia. Itu penyebaran. Makanya filsafat kemanusiaan dengan filsafat kemanusiaan dalam Islam Barat itu berbeda. Makanya ada sama di sini. Makanya ada Allah, Al-Kaun, Al-Insan. Ini tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau surah Al-Baqarah itu ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Baru kemudian wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan langit, ya bulan, semuanya. Itu kan juga untuk manusia. Kalau nggak bisa kita punya satelit. Bagaimana kita mau punya parabola satelit yang nggak ada? Film apa tengok? Jangan kayak di Papua kan?
kalau saya cerita itu. Nenek dan kakek lagi nonton berdua. Asal tukar channel film hantu. Tukar lagi suster ngesot. Tukar lagi tuyul. Marah nenek ini. Kek, coba tengok dulu antena kita. Kok bisa kayak ini rusak? Tengok rupanya antenanya nggak ada ke kuburan. Makanya tadi apa? Film hantu lagi. Kalau nggak ada satelit mana bisa kita nonton? Itulah menundukkan alam itu untuk mendekatkan kepada yang menciptakan alam ini. Di barat nggak begitu. Ya, manusia harus menjadi tuan bagi semuanya. Itu namanya filsafat humanis. Jadi seolah-olah memuliakan manusia padahal merusak sifat dasar manusia atau merusak. Jadi hamba. Jadi hamba nggak jadi bukan explorer alam. Kita kan mengeksplorasi alam ini untuk menyembah Allah, maka meyakini Allah yang menciptakan semua. Kita tetap aja makhluk. Kalau mereka pengen posisi manusia menjadi kholik, maka sampai nanti ada siapa menemukan cloning kambing pertama kali? Barat. Coba dari kulit kambing bisa menciptakan kambing yang lain. Tapi kan gagal. Karena ruh mereka nggak bisa menciptakan. Itu mereka udah bangga, kami bisa mengkloning luar biasa. Tapi nanti ada bayi tabung, kemudian inseminasi buatan, sampai ada mohon maaf ya, bank asi, bank sperma, mereka buat. Zaman Arab jahiliyah udah melakukan itu. Namanya perkawinan istibdok. Wah ini kamu berani nih, kalau aku nikah sama dia, tapi bukan nikah ini, cuma dia bergaul dengan perempuan supaya anaknya kesatria juga. Hanya numpang air aja di situ. Jadi lebih hebat orang Arab jahiliyah. Mereka pengen balik ke jahiliyah nih, ini masalahnya. Namanya tiflul embu pak, bayi tabung. Selagi masih air yang sama dari suaminya nggak ada masalah. Ini air orang lain. Gara-gara supaya dia kaya. Kalau anakku dapat air dari dia kan jadi kaya nih. Apa pula maka diharamkan oleh perkawinan seperti itu. Nah ini pentingnya belajar pandangan hidup ini sampai detail. Maka kata beliau, ini sama saja memadukan antara syirik dengan tauhid. Wah kan dalam itu analisisnya. Cuman kan yang ini kan sifatnya elitis. Kalau kita ke masyarakat awam yang tidak punya dasar pendidikan kayak kita ini kan dia nggak nyambung. Apa itu humanisme? Apa itu sosialisme? Kapitalisme? Wah orang mudeng kan. Bapak wes nandur wes. Nanam pohon aja segala macam nampak wes. Itu memang bapak amal solehnya di situ kayak begitu. Nah kami beramal solehnya yaitu mengcounter pemikiran yang sesat itu. Kita amal soleh kita sebagai mahasiswa, sebagai intelek. Kalau enggak dari mana? Masa kita sama amal soleh kita dengan yang di kampung? Oh janganlah. Sekolah. Ya. Wih. Jangan dia dosen sih. Ada lagi? Beli minum ya? Lagi. Silakan. Tadi antum contohkan tadi kan saat tentang dualisme. Ibaratkan suami kan saat yang nggak bisa jasad tuh nggak bisa dipisahkan dengan grup. Jadi bisa nggak munafik ini saat kita sebut juga dualisme karena dia menduakan Allah. Kalau dia dalam bahasa ini sih hipokrit. Hipokrit itu ya munafik. Dia dalam kajian munafik itu dibagi dua lagi. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu yang masuk neraka. Dia izharul iman ibtanul kufri. Izharul Islam ibtanul nifaq. Itu yang masuk neraka. Tapi kalau idza tumina khona itu enggak. Kata ulama ini masih bisa nih kalau ini masuk surga. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, nah ini gempongnya itu. Jadi dia kalau dalam istilahnya dia hipokrit saja. Kalau dualisme itu lebih cenderung kepada falsafah. Jadi yang nggak mutlak dengan yang mutlak dipisahkan. Syirik dengan tauhid. Ini pemikiran Agama dan sains. Pemikiran Tuhan dan sains ya. Tuhan dan manusia dipisahkan, alam dan manusia. Pokoknya dia dibeda-bedakan. Pokoknya dua. Kalau satu isinya satu sih. Monoteis. Mono.
Kalau istrinya satu monogami, kalau jenis kelaminnya satu monogamet itu pacar biologi. Monokotil ya. Monokotil, berbiji satu, monokotil, kucing. Singkat biologi. Salah sih. Monumen Pak. Monumen. Hah? IPS tapi JPK. Oh jadi kan kamu makan nih? Atau nggak cukup? Enggak nyampe. Besok. Ya silakan. Ya. Insya Allah nggak disembelih nih. Yang masih disorot sama IG, ini punya Sajah Riri ya. Tolong dipesan. Kalau Sajah Riri. Ini teh loh, Bi. Hah? Teh. Ini saya Riri juga. Bukan, iya. Ada Instagram ya? Aman. Biar anak bantu promosi. Nih,